Halo semuanya, kembali lagi bersama Suara Rekan. Biografi Profesor NU yang terlupakan, Kiai Muhammad Thalhah Mansur. Dedikasi sampai akhir. Sebenarnya, pada masa-masa menyelesaikan disertasi, kesehatan Thalhah mulai terganggu. Hampir seluruh hari-harinya pada saat itu digunakan untuk membaca dan menulis disertasi. Puncaknya, ketika ujian disertasi, kesehatannya mulai menurun drastis. Saat ujian itu, ia dikawal oleh beberapa dokter untuk menjaganya. Meskipun dalam keadaan capek, Thalhah tetap bersemangat dalam ujian. Sebab saat itu ia ditunggui ibunda tercinta yang telah berjuang membiayainya sejak kecil. Ibunya, Siti Nur Khotijah, datang dari Malang untuk menyaksikan putranya meraih gelar doktor. Ujian tersebut dilaksanakan pada 17 Desember 1969 pada saat Thalhah memiliki 5 anak. Meskipun dalam keadaan lelah dan sering sakit-sakitan, Thalhah tetap meluangkan waktunya untuk mengajar dosen-dosen muda, mahasiswa, dan aktivis muda NU di kediamannya. Selain itu, kegiatan dakwahnya juga tak pernah kendor seiring bertambahnya usia. Ia biasa mengisi pengajian di Jepara, Lasem, Rembang, Magelang, Gunung Kidul, dan juga Cilacap. Ketika berpidato, sosok yang melanggengkan wudhu ini memiliki karakter yang khas. Suatu hari, keluarga Thalhah pernah dikejutkan oleh hadirnya rombongan ibu-ibu yang berasal dari Madiun. Mereka ternyata adalah jemaah pengajian Thalhah. Demikianlah dedikasi, pengabdian, dan pengorbanan Thalhah di dunia dakwah. Oleh karena pengabdiannya itu, yang tak kenal lelah, sudah selayaknya apabila NU memberikan kepercayaan kepada Thalhah untuk menjadi salah satu jajaran Rois Syuriah PBNU pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Ternyata muktamar itu adalah muktamar yang terakhir yang beliau ikuti. Pada puncak keemasan karir intelektual dan organisasi ini, Thalhah dipanggil ke Rahmatullah, tepat 40 hari setelah kunjungan ibu-ibu jamaah pengajiannya dari Madiun. Setelah sempat dirawat di rumah sakit Dr. Sartijo, Yogyakarta, ia akhirnya meninggal karena serangan penyakit jantung yang dibawanya sejak lahir. Thalhah pernah menyampaikan kepada istrinya bahwa ia ingin meninggal dunia saat bertugas. Seringkali ia menyampaikan, buat apa umur panjang tetapi tidak bermanfaat. Bahkan di tengah kegelisahannya ia menyatakan, jika sudah tidak bermanfaat, ia siap untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bisa dipahami jika seluruh hidupnya ia jalankan untuk dapat memberikan kemanfaatan, baik bagi diri, keluarga, masyarakat, lebih-lebih bermanfaat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Thalhah berpulang ke Rahmatullah setelah meninggalkan catatan emas yang senantiasa dikenang dan diteladani oleh anak cucu dan generasi-generasi berikutnya. Thalhah memberikan firasat beberapa hari menjelang kematiannya dalam sebuah bait puisi. Langkah panjangku telah lama kuukur. Aku tak tahu berapa lagikah. Hari-hariku telah berlalu. Dan berapa hari lagikah? Sudah dekatkah? Langkahku akan berhenti. Dan apakah hari-hariku hingga hari ini? Bait puisi ini ditemukan oleh pihak keluarga salah satu putranya beberapa bulan setelah kematian Thalhah. Beriring dengan rintik hujan setelah maghrib tanggal 17 Safar 1407 Hijriah, bertepatan 20 Oktober 1986. Ia menghadap Sang Khalik. Tokoh yang sederhana dan bersahaja ini meninggalkan keluarga, murid, organisasi,
dan puluhan karyanya yang akan terus dikenang sepanjang zaman. Aktivitas dakwah, mengajar di berbagai perguruan tinggi, dan karya-karyanya tersebut menjadi amal jariah yang ia bawa menjumpai penciptanya. Malam itu pula Kiai Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, Rois Syuriah PBNU 1989 sampai 1994 bermusyawarah dengan pihak keluarga tentang tempat pemakaman. Pada akhirnya, atas usul dan saran Kiai Ali Maksum, jenazah Tolha dikebumikan di makam keluarga pesantren Krapyak. Pagi harinya, sebagaimana yang diberitakan harian Kedaulatan Rakyat, ribuan pelayat mengantarkannya dari kediamannya di Kolombo nomor 21. Jenazahnya disolatkan di masjid kampus dan mendapatkan penghormatan terakhir dari segenap sivitas akademik IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di tengah kerumunan para takzin itu, tampak pula Sri Paku Alam 7 dan beberapa tokoh nasional. Sambutan dari PBNU diwakili oleh Kiai Maskur. Sedangkan sambutan dari pihak IAIN Sunan Kalijaga disampaikan oleh Dr. Andes Muin Umar MA. Sementara dari pihak keluarga, sambutan diberikan oleh paman dari pihak Umroh Mahfudzoh, yakni M. Najib Wahab, didampingi oleh kakak tiri Tolha Usman Mansur. Jalan panjang Tolha telah berakhir. Bukan hanya keluarga, dunia ini telah kehilangan sosok pentingnya. Akan tetapi, sejarah tentangnya seolah belum juga berakhir. Karakter, idealisme, dan cita-citanya akan terus berkibar. Ia tidak saja dikenang oleh keluarga dan para temannya, tetapi juga oleh setiap generasi yang menapaki jejak dan pemikiran-pemikirannya. Bagi keluarga, ia merupakan sosok yang tak terlupakan. Kehangatannya sebagai sosok ayah membuat Fajrul Falah, sang putra sulung, hingga kini masih merasakan seolah ayahnya masih bersama dengannya. Bagi kawan, kolega, penerus, dan pengikut pikiran dan gerakannya, ia adalah cahaya yang masih terus menerangi.